Shalom saudara. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, ya, pagi ini saya mau berbicara secara khusus dari Injil Matius. Ya. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Ya. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Apakah ada sukarelawan yang mau membantu saya membacakan bagian ini ya, dengan kuat tetapi tidak terlalu cepat? Silakan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya undangan telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kami ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak diundangkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyisakan dan membunuhnya, menyisakan dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak. Orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian. Terima kasih Mama untuk pembacaan firman Allah. Nah saudara-saudara, saya memberikan judul khotbah pagi ini, di mana pakaian pesta. Ya. Kenapa judul ini saya ambil? Karena puncak dari cerita ini terkait dengan pakaian pesta. Nah kalau kita perhatikan ya dengan lebih seksama perumpamaan tentang perjamuan kawin ini itu didahului oleh 4 narasi, saudara.
dua narasi pertama di mana Yesus melakukan tindakan yang kontroversial. Apa tindakan Yesus? Dua tindakan Yesus. Yang pertama, Yesus menyucikan bait Allah, di mana Yesus memukul para pedagang, menjungkir balikan meja-meja dagangan, melepaskan merpati-merpati atau barang-barang dagangan waktu itu. Ya, dan yang kedua, Yesus juga mengutuk pohon ara. Kalau saudara lihat dua kisah ini, ya, itu lebih tepatnya pasal 21, waktu Yesus menyucikan bait Allah itu mulai ayat 12, lalu ayat 18 di mana Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Nah, kedua peristiwa ini, saudara-saudara, merupakan sebuah tanda yang sangat jelas bahwa Yesus tidak menyukai atau Yesus menolak cara hidup orang-orang Yahudi, cara hidup guru-guru mereka. Ya. Jadi waktu Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, lalu mencambuk orang-orang di sana, menjungkir balikan meja-meja, melepaskan merpati-merpati dan barang-barang dagangan mereka. Ya. Ini adalah ekspresi yang jelas bahwa Yesus memprotes cara hidup orang-orang Yahudi, bahkan guru-guru mereka. Lalu ketika Yesus ketemu pohon ara yang tidak berbuah, dan Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah, ini adalah tindakan lanjutan tentang bagaimana Yesus sangat tidak menyukai kehidupan yang tidak berbuah. Kebetulan minggu lalu kita membahas di ulang tahun gereja kita yang ke-18, kita membahas tentang hal berbuah. Dan saya sudah bilang minggu lalu bahwa hal berbuah ini adalah salah satu tema utama dalam kitab Perjanjian Baru. Dan Tuhan sangat peduli dengan ini. Jadi pada waktu Yesus menyucikan bait Allah, menendang semua pedagang-pedagang keluar, menghamburkan uang-uang receh yang ada di sana, lalu mengutuk pohon ara. Tindakan Yesus ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus mengkritik cara hidup orang Yahudi, Yesus mengkritik cara hidup guru-guru mereka. Ya. Artinya apa yang dikritik Yesus? Yesus mengkritik bahwa pengetahuan agama mereka tidak menghasilkan buah. Ini sampai di sini saja seharusnya kita mulai dapat menarik ke dalam kehidupan kita. Apakah pengetahuan agama saya menghasilkan buah? Itu pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan pada diri kita. Ya. Lalu saudara, selain dua tindakan Yesus yang kontroversi, sebelum Yesus membentangkan perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, Yesus juga memberikan dua cerita perumpamaan. Ya. Yang pertama, saudara, itu mulai pasal 21 ayat 28. Kalau saudara lihat, perumpamaan tentang dua orang anak. Di mana gini katanya saudara. Ada dua anak laki-laki. Ya. Lalu bapaknya pergi ke anak sulung. Ya, kepada anak sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu anak sulung tidak mau, dia melawan. Tetapi firman Allah berkata, anak sulung ini menyesal karena telah melawan bapaknya. Lalu dalam penyesalannya, dia akhirnya pergi ke kebun anggur. Lalu saudara, ayah itu juga pergi ke
kepada anak bungsu. Sama, disuruh ke kebun anggur, anak bungsu bilang oke. Tetapi setelah oke, dia tidak pergi ke kebun binatang, kebun anggur itu sudah. Lalu narator atau penulis Injil Matius ini bertanya saudara di sana, manakah di antara dua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Ini anak SD juga tahu. Saudara kan lebih dari SD nih. Mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Berarti saudara lebih tidak tahu dari anak SD ya. Mana yang melakukan kehendak bapaknya? Lah yang pergi ke kebun anggur dong. Ini Yesus sepertinya ngejek orang Farisi. Ya, orang Farisi kan ngaku-ngaku orang baik secara agama kan, menghafal firman Tuhan kan, menghafal apalagi ayat-ayat firman Allah. Kira-kira kalau saudara, orang Farisi sama dengan yang sulung apa yang bungsu? Yang kedua saudara-saudara, ya, ada perumpamaan kedua yang dibentangkan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Idenya sama idenya. Nah, kedua perumpamaan ini sama juga disampaikan oleh Yesus untuk menyindir dengan keras orang Yahudi dan guru-guru mereka. Kira-kira sindirannya gini, orang Farisi, ahli Taurat, kamu yang ngaku-ngaku hafal firman Allah, kamu yang sebagai tokoh agama, kamu yang selama ini dipandang sebagai orang yang rohani, hati-hati. Bisa-bisa kamu tinggal orang-orang berdosa masuk kerajaan Allah. Kira-kira idenya seperti itu. Kenapa orang Farisi itu? Sekali lagi, karena cara hidup mereka tidak menghasilkan buah. Ya, makanya saudara-saudara, identitas kita tidak serta-merta menentukan kekekalan kita. Sepakat? Sepakat saudara? Identitas saya sebagai orang Kristen itu tidak sama dengan saya masuk surga. Kenapa demikian? Ya kalau saya hidup saya seperti orang Farisi. Yesus menyamakan saya dengan pohon ara yang tidak berbuah. Yesus menyamakan saya dengan pedagang-pedagang di bait Allah. Yesus menyamakan saya dengan anak bungsu yang ia di depan, tidak di belakang. Yesus menyamakan saya dengan penggarap-penggarap kebun anggur yang diberikan hak sebagai penggarap dan upah, tiba-tiba pengen memiliki kebun anggur itu. Bayangkan saudara, seharusnya orang Farisi ini sampai di sini aja udah jelas ya kan? Seharusnya, kan gitu kan? Harusnya, tapi masih kurang. Lalu Yesus masuk ke dalam sebuah perumpamaan terkait dengan perjamuan kawin. Ini semakin ke sini perumpamaan yang diberikan Yesus semakin jelas. Kita lihat ya, nanti kita lihat. Lalu setelah Yesus memberikan dua narasi, lalu menceritakan dua perumpamaan, lalu Yesus masuk ke dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin. Oke. Yesus memulai perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan ulang. Perhatikan ya. Menjelaskan ulang. Kenapa dijelaskan ulang? Ya karena dari 4 narasi tadi pendengarnya tidak paham.
Saudara paham nggak tentang narasi tadi? Yang dua cerita, yang dua perumpamaan, paham nggak? Tangkap nggak ini? Enggak. Oke, saya jelaskan dulu. Saya mulai dari awal. Pendengar Yesus nggak paham. Bukan karena mereka tidak intelektual. Ya, bukan karena orang Farisi tidak intelektual. Bagaimana tidak intelektual? Orang Farisi itu ahli kitab. Ahli Taurat itu ahli kitab. Ya, mereka pasti intelektual. Lalu Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dia berkata begini, ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ini dulu. Jadi hal kerajaan sorga diumpamakan oleh Yesus seperti seorang raja. Ingat ya statusnya, seorang raja yang akan mengadakan pesta perjamuan bagi anak. Status-status ini penting supaya kita tidak kehilangan pesan dalam pemahaman. Ya. Kenapa Yesus harus menjelaskan pula? Alasannya supaya pendengarnya memahami posisi mereka, supaya saya memahami posisi saya, supaya saudara semua memahami posisi saudara. Lalu setelah saya memahami posisi saya tahu tindakan apa yang harus saya lakukan. Ini yang disebut dalam bahasa Perjanjian Baru bijak, pronimus. Dan tentang hal pronimus ini juga banyak dicatat dalam Perjanjian Baru. Nanti setelah ini Matius 25 itu dibahas tentang perempuan yang bodoh, moros, dan perempuan yang bijak, pronimus. Nah ini maknanya. Perempuan yang bijak ini, ya, dia mengerti kondisi, dia mengerti keadaan, dan tahu bagaimana merespon kondisi itu. Perempuan bodoh ini, dia tahu keadaan, dia mengerti keadaan, tetapi tidak mau merespon keadaan itu dengan cara yang benar. Mereka bukan tidak intelektual, bukan. Sekali lagi di sini kata bodoh dan bijak ketika dipertentangkan, itu bodoh tidak menunjuk kepada orang yang 2 tambah 3 nggak tahu, bukan. Jadi kenapa Yesus membentangkan perumpamaan tentang kerajaan Allah kembali? Supaya pendengarnya mengerti posisi mereka. Posisi saya itu apa? Kalau saya tarik kepada orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi waktu itu, kira-kira Yesus pengennya gini, hei orang Farisi ahli Taurat, kamu itu kan ahli kitab, kamu itu kan rohaniwan, kamu itu kan pengajar umat. Kenapa pengetahuanmu tidak sama dengan tindakanmu? Ini penting loh saudara. Ini semacam apa ya? Ini semacam garis yang besar. Pertanyaan ini semacam pertanyaan utama. Kenapa pengetahuanmu tidak sama dengan perbuatanmu? Itu kenapa? Sederhananya itu kira-kira kayak gitu. Karena tidak sama, akhirnya kamu melakukan perbuatan yang salah. Karena perbuatanmu salah, akhirnya kamu tidak berbuah. Karena tidak berbuah, akhirnya kamu gak ada gunanya. Karena gak ada gunanya, saya kutuk aja. Kira-kira gitu loh. Makanya Yesus mengutuk pohon ara. Ingat tindakan Yesus kan penuh dengan simbolis ya. Ya. Kira-kira pertanyaan yang perlu kita jawab itu, apa yang menjadi pengetahuan saya selama ini terkait dengan firman Allah?
Lalu pertanyaan kedua, apakah pengetahuan saya tentang firman Allah itu berdampak kepada perbuatan saya? Itu pertanyaan besar. Ya. Kalau soal selamat di dalam Yesus, oke lah. Saya asumsikan kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya tidak begitu sepakat kalau orang hanya berhenti pada kalimat yang penting saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau berhenti sampai di sana, saya tidak setuju. Itu yang menyebabkan orang hidupnya ugal-ugalan, betul? Secara rohani. Itu yang membuat orang hidupnya nggak tertib. Menjadi Kristen cukup sampai di sana. Yang penting saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati masuk surga. Salah. Ini yang saya sebut sebagai keselamatan itu selalu terkait dengan proses kedua. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti di situ. Kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Menghidupi keselamatan itu artinya kita hidup dalam kekudusan. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang hanya berhenti di kalimat pertama, ugal-ugalan itu kekristenan itu. Yang penting saya Kristen, nyolong tetap, bohong tetap, ya kan? Lirik kiri, lirik kanan tetap, ya kan? Bayangkan sudah, bagaimana kacaunya kekristenan ini kalau hanya berhenti pada kalimat pertama tadi. Ya, ini dia. Lalu saudara, Yesus menjelaskan apa itu kerajaan surga. Yang pertama dikatakan kerajaan surga itu seumpama seorang raja. Ingat ya, siapa? Raja. Kata keterangan ini penting. Ya, raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu saudara, karena dia adalah raja, penguasa sebuah wilayah, dan pada waktu masa itu raja itu segala-galanya. Itu mungkin nggak sama dengan presiden hari ini. Kalau hari ini presiden biar dikasih meme di stupa Borobudur ya mungkin dia nggak protes ya. Saya sih sebenarnya protes dalam hati. Ada orang-orang jahil kayak gitu. Tapi zaman dulu, jangankan ditaruh gitu. Kemungkinan kalau patung raja seperti patung kaisar Roma yang minta disembah, orang nggak nyembah, enggak. Masih ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego pada kitab Daniel pasal berapa ya? Pasal 3. Waktu mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka diapain? Dikasih makan? Bahkan apinya dipanaskan menjadi 10 kali lipat, sampai algojonya mati di tempat. Oh ya, artinya apa? Penolakan penyembahan kepada raja pada waktu itu adalah mati. Oh ya, makanya tadi saya bilang status ini. Ada seorang raja, dia mengawinkan anaknya. Senang dong dia. Lalu dia bilang, pengawal, kirim undangan. Tuh teman-teman saya itu sahabat-sahabat saya semua. Mereka pasti datang. Kirim. Lalu pengawal hamba-hambanya sebar undangan. Gak ada yang mau datang. Ini hal kerajaan surga, gak boleh lepas itu. Makanya saya pelan-pelan aja nih. Gak mau datang. Ingat, yang undang siapa? Raja. Berani kamu mau undangan raja ya. Mungkin
hamba saya ini kurang pandai bicara. Ya kan? Diutuslah hamba yang lain, yang lebih pandai bicara, lebih supel, mungkin lebih ganteng wajahnya. Diutus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hamba kedua juga ditolak. Nah, ditolak, saudara. Bilang, hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan sudah dipotong. Kepiting, oh nggak ada kepiting di sini. Ya. Datanglah ke perjamuan kawin. Walau dulu kan pengumuman itu kan mereka tuh bukan pakai undangan, pakai seruan. Kayak zaman saya masih SD, kalau ada layar tancap, itu mereka pakai toa. Hadirilah layar tancap Jaka Sembung seri keempat. Di lapangan ini bawalah kacang dan minuman sendiri. Oh, mereka keliling kampung kayak gitu, kan? Lalu saudara, ayat 5 berkata, tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Mereka abai. Ini tindakan yang disengaja, saudara. Mereka tidak mengindahkannya. Lalu firman Allah berkata, apa saudara? Ada yang keladang. Maaf Pak, saya keladang. Untung saya nggak punya ladang. Ada yang mengurus usahanya. Maaf Pak, saya sibuk sedang urus usaha. Ayat 6 berkata, bahkan yang diundang ini jengkel, lalu menangkap hamba yang diutus tadi, menyiksanya dan membunuhnya. Ini harap kerajaan surga, nggak boleh lepas itu. Harap kerajaan surga ini. Ada raja, anaknya menikah, bangga dong, undang sahabat. Nggak ada yang mau datang. Hamba kedua, ada yang ke ladang, ngurus usaha. Bahkan ada yang menangkap dan membunuh utusan tadi. Ini betul-betul nyindir orang Farisi. Karena nanti Yesus itu ditangkap, dibunuh, disalib. Ya, lalu di ayat 7 dikatakan apa? Raja murka, lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Tadi di awal saya sudah bilang, ini raja, ya, menentang titah raja itu sama dengan cari mati. Tetapi Yesus menghubungkan ini dengan hal kerajaan surga. Pertanyaan saya dulu dijawab sama saudara. Apakah sahabatnya ini nggak ngerti, nggak tahu resiko mengabaikan perintah raja? Kira-kira menurut saudaranya? Tahu. Berarti semua tindakan mereka tidak sama dengan pengetahuan mereka. Itu ide besar. Ingat, ini nggak boleh lepas. Mulai dari dua perumpamaan, dua narasi, lalu dua perumpamaan, lalu sama pengetahuan mereka tidak sama dengan tindakan mereka. Ya. Saya mau tanya saudara, jujurlah padaku. Ngurus usaha, ini mereka, bukan saudara ya. Jangan di saudara baper ya. Pak, saya jangan baper ya. Ini saya tanya tentang ini.
Teksnya. Ngurus usaha salah nggak? Enggak. Yang B, yang benar. Kalau di dalam Injil Lukas, kan ini paralelnya di Lukas 14 ya. Itu malah lebih lengkap lagi dia. Ada yang berselingkuhnya, ada yang berkawin. Ya saya berkawin, maaf, masih honeymoon. Ada coba nanti baca di Lukas 14, itu paralelnya. Salah nggak kita ngurus usaha? Nggak salah. Salah nggak kita, apalagi tadi alasannya ini? Ke ladang. Tapi seringkali apa yang tidak salah menjadi dosa ketika kita melakukannya pada waktu yang tidak tepat. Ini higir. Kenapa Marta ditolak sama Yesus? Masih ingat nggak? Karena dia melakukan sesuatu yang baik di waktu yang tidak tepat. Nah, kalau ada sekarang ibu-ibu masak, jangan bilang Marta. Salah, saudara, itu Maria. Kalau mereka masak di waktu yang tepat. Karena orang Kristen ini sekarang ibu-ibu masak Marta. Keliru. Marta itu melakukan hal yang baik di waktu yang salah. Jadi jangan lagi jemaat kita menyamakan tim konsumsi dengan Marta ya. Kecuali ibu-ibu masak waktu saya khotbah. Nah Marta mereka itu. Loh iya, karena masak di waktu yang tidak. Apa yang baik? Ke ladang baik gak? Ke usaha baik gak? Ngurus lembu, honeymoon, semuanya baik. Tapi mereka melakukannya di waktu yang salah. Ingat, siapa yang sering melakukan hal yang baik di waktu yang salah? Gak ada. Banyak. Gak datang doa malam di waktu yang salah. Gak datang KKA di waktu yang salah. Alasannya apa? Kerja. Tentu saja ini masih bisa dibahas kan gitu kan? Kerjanya apa dulu? Saya serius, saya pengen kita bertumbuh, betul gak? Makanya tadi saya bilang gak usah baper-baper ya. Yang penting nanti saya tulus. Saya pengen nanti masuk surga kita gandengan, betul gak? Amin? Jangan sampai masuk surga saya nggak ikut, kasihan saya. Betul saudara? Ini pelajaran loh buat kita. Mereka ini ke ladang, ngurus sapi, ngurus lembu, baru honeymoon, usaha. Nah, kenapa mereka dibunuh sama raja? Karena mereka melakukan sesuatu yang baik di waktu yang salah. Itu waktu harusnya buat raja. Itu waktu harusnya buat raja. Kalau kita tarik sampai kehidupan sekarang, itu waktu harusnya buat raja di atas segala raja. Apanya yang aneh? Gini kan enak, kalau siapa begini saudara senyum kan? Enak saya. Itu harusnya waktu buat raja. Kenapa kamu gak datang? Bunuh! Dibunuh semuanya. Seru juga perumpamaan ini ya. Kita lanjut. Ini dia, sampai di kisah ini nih. Apa yang dapat kita pelajari? Ya itu tadi. Banyak yang bisa kita pelajari. Ya, amin. Amin. Saudara, terkait dengan kehidupan kekristenan kita,
kita harus tahu membuat sebuah prioritas untuk menyenangkan Tuhan. Sepakat saudara? Memang pesan-pesan seperti ini terkesan keras dan kurang memahami kondisi saudara ya. Saya selalu, karena ini khotbah, tidak mungkin saya memaparkan dengan begitu luas, tetapi prinsipnya saya sampaikan. Dan saudara yang tahu mana prioritas yang benar, mana prioritas yang salah. Betul? Saya bukan bilang kalau saudara nggak datang doa malam, lalu saudara pantas dibunuh. Enggak. Karena saya tahu mungkin ada prioritas yang lebih harus saudara lakukan hari ini. Mengerti maksud saya? Ini boleh nggak mengerti? Apa kita rehat dulu? Ngopi dulu? Mengerti maksud saya? Saya tidak menyamaratakan. Kamu nggak datang, kamu nggak datang doa malam, kamu salah. Enggak. Saya hanya memberikan prinsip dan saudara yang menentukan apakah prioritas utama hari itu. Betul? Betul? Saya kasih contoh. Misalnya nih, saudara nggak datang doa malam karena saudara batu setengah mati. Salah nggak? Hah? Enggak dong. Daripada saudara mengganggu yang lain dan menularkan yang lain, lagi bunyi manusia batu saudara. Ingat, sekarang bunyi batu, bunyi lebih merdu daripada bunyi batu. Betul nggak? Artinya begini saudara-saudara. Saya ingin jemaat kita ini menjadi jemaat yang dewasa ketika harus memilih satu keputusan. Pastikan bahwa apa yang Anda pilih tidak menyakiti hati Tuhan. Itu maksud saya. Amin. Amin. So tanya saya pernah nggak datang di jadwal ibadah? Pernah. Berapa kali? Sekali? Sering. Waktu itu saya jadi jemaat. Tetapi alasannya jelas. Betul? Apakah itu menyakiti hati Tuhan? Saya pikir tidak. Pernah satu kali saya nggak datang ibadah karena saya tidak ada di sana, di tempat misalnya. Maksud saya harus datang situ? Ya kan? Mengerti maksud saya? Nggak usah baper ya, yang minggu-minggu kemarin nggak datang KKA, nggak datang doa malam. Saya sedang berkata begini, mari kita dewasa. Apa yang kita tahu seharusnya mencerminkan apa yang menjadi perbuatan kita. Itu poinnya. Tidak mungkin juga saya tahu semua kondisi saudara, betul? Tetapi ada satu yang mungkin. Apa itu? Saudara dan saya memiliki kemampuan, kedewasaan rohani untuk dapat menentukan prioritas hidup kita hari ini. Amin. Dan pastikan apa yang kau pilih itu tidak sedang mengecewakan Tuhan, seperti hamba-hamba mengecewakan rajanya. Ketika raja ini terluka, ketika raja ini kecewa, apa yang dilakukan? Dia membunuh semua sahabat-sahabat. Ingat. Dan ini adalah hal kerajaan surga. Artinya sekali lagi apa? Bisa jadi apa yang raja itu anggap sebagai sahabat, ya, itu tuh sahabatku, itu sahabatku. Di akhir hidup tidak duduk bersama para. Betul? Makanya di ayat terakhir dikatakan apa?
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini juga hati-hati, ini ayat kunci nih. Bisa jadi si raja ini juga menyesal kenapa para sahabatku ini begini. Dan faktanya sahabat-sahabat si raja itu tidak duduk bersama dia di dalam pesta jamuan anaknya. Hati-hati. Kalau kita tarik jauh sampai nanti kedatangan Yesus, hati-hati. Bisa jadi saya yang adalah pendeta, bisa jadi gak bersama Tuhan nanti. Kalau apa yang saya ketahui tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Bisa jadi saudara yang sudah jadi Kristen lama, bertahun-tahun, tidak bersama dengan Bapa di surga. Ketika kita senantiasa salah membuat prioritas, waktu yang seharusnya buat raja tidak diberikan kepada raja. Lalu apa yang raja lakukan, saudara? Kita perhatikan. Sahabat nggak mau datang, tapi pesta harus tetap berlangsung. Ya, di ayat 8 dikatakan apa? Begini katanya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang sahabat-sahabat itu tadi nggak layak lah. Ini raja dalam marah. Karena itu, pergilah. Kemana Tuhan? Ke sudut-sudut jalan, ke persimpangan jalan. Undang semua yang kau temukan di jalan, pengemis, tunawisma, ya, mereka yang kotor, undang semua. Jangan ada. Kenapa teman? Rumahku harus penuh. Ya, undang semua yang kau jumpai di jalan. Yang jahat undang, yang baik, yang bajunya kotor, yang celananya panjang sebelah, yang sendalnya beda kiri kanan, undang. Diundang semua. Ya, penuhlah ruangan kawin itu dengan tamu. Ya, ayat 10 dikatakan, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Penuh. Tapi isinya siapa? Para penjahat, mereka-mereka yang tunawisma, tak punya rumah gelandangan, mereka yang miskin, mereka yang celananya pendek sebelah, mereka yang timpang, mereka yang buta sebelah, mereka yang tidak dianggap sebagai orang, semua sudah ada di ruangan ini. Karena apa? Pesta perjamuan harus tetap berlangsung. Sahabat-sahabat tadi yang rapi-rapi, yang kaya-kaya, yang orang berada, yang semua itu terhormat, tidak layak lagi. Bunuh mereka semua, ganti mereka, undang yang jahat-jahat ini. Penuh. Memang sedikit bau, tapi rumahku harus penuh. Raja memberikan titah yang keras. Ya, raja memberikan titah yang keras. Orang-orang yang tadinya dipandang layak, berasal dari tempat yang layak, status yang layak, kondisi ekonomi yang layak. Firman Tuhan berkata, mereka tidak layak lagi. Ganti saudara. Masuklah semua rombongan kan, orang timpang masuk. Ini cuma contoh ya. Kan gaya orang timpang bukan gini aja. Lalu orang buta sebelah masuk. Orang yang apa? Ngences masuk.
yang rambutnya gibal-gibal karena tunawisma masuk, gelandangan. Orang jahat masuk, orang baik yang punya duit masuk semua. Jamuan kawin harus tetap berlangsung. Tetapi, belum kelar ini. Tetapi raja keliling. Rumahku penuh. Anakku harus bergembira. Ini malam hari pengantin, tamu harus penuh. Yang tadi gak usah pikirin. Dia ketemu satu orang. Coba kita baca apa yang dia ketemu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu. Biasanya kan gitu kan? Raja masuk mau menyapa. Dia melihat seorang yang tidak apa? Berpakaian pesta. Raja itu berkata kepadanya, "Hai brother, bagaimana mungkin engkau masuk ke ruangan ini tanpa mengenakan pakaian pesta?" Ini pertanyaan wajar atau gimana? Yang diundang tadi siapa? Orang miskin, tunawisma, gelandangan. Ya. Kenapa raja menuntut mereka untuk berpakaian pesta? Pertanyaan saya kedua, kalau hanya satu yang tidak berpakaian pesta, berarti semua tadi itu berpakaian pesta? Hah? Iya dong, karena cuma satu yang gak punya pakaian pesta, tidak? Yang melihat seorang saja yang tidak berpakaian pesta. Berarti gelandangan, fakir miskin yang tadi datang itu pakai pakaian pesta gak? Pakai. Memang ayat ini sulit, saudara. Saya sudah membaca dari sudut pandang bahasa, lalu bukan bahasa Indonesia ya, bahasa aslinya, lalu dari sudut pandang budaya, apa sebenarnya pesan ini gitu. Kenapa kok raja ini meminta sesuatu yang kalau kita pahami secara sepintas lalu itu permintaan raja ini aneh sekali ya. Tapi faktanya ya cuma dia yang pakai pakaian pesta. Berarti permintaan raja ini aneh apa enggak? Menurut saudara? Hah? Enggak dong. Karena ratusan yang tamu tadi itu semuanya pakai pakaian pesta. Ya sama kayak dia. Itu gelandangan juga, homeless juga, tunawisma. Sama. Kok ada satu nggak pakai pakaian pesta ya? Kenapa Bapak nggak pakai pakaian pesta di sini? Berarti yang lain pakai pakaian pesta. Padahal status mereka sama. Sama-sama gelandangan, sama-sama dari jalanan. Berarti permintaan raja ini aneh apa enggak? Tidak. Pada masa itu hanya kita nggak ngerti apa budaya masa itu. Lalu coba baca. Ada semacam kemungkinan atau spekulasi. Bukan terlalu pasti, tapi spekulasi. Begini kira-kira. Raja ini waktu dia mengundang para gelandangan masuk ke istananya untuk jamuan pesta, sebenarnya raja ini juga menyediakan pakaian pesta. Artinya sebelum mereka masuk ke perjamuan kawin, walaupun mereka tadinya gelandangan, kotor, banyak lumpur, begitu mereka mau masuk ke istana raja, itu dicegah dulu. Kamu kotor, bau lumpur, makan jengkol, masuk dulu kamar mandi. Mandi dulu, ini sabun, ini handuk, bersih dulu. Udah bersih, ini pakaian pesta, pakai. Lengkap? Udah harum nih, masuk. Mengerti? Kamu bau, ayo sini. Gak apa-apa, saya
badanmu. Bersih. Wah, sampoan pakai clear waktu itu kan, semua lah. Udah wangi? Ini pakai pesta pakai masuk. Jadi ketika mereka sampai di dalam istana raja di ruang pesta perjamuan, mereka yang tadinya bau, tidak punya apa-apa, tunawisma, pada waktu mereka sudah ada di dalam, mereka menjadi harum, ganteng-ganteng, cantik-cantik, udah make up-an, dan pakai pakaian pesta. Masalahnya dengan si Badu, cuma si Badu nggak pakai pakaian pesta. Itu kira-kira apa yang dibikin si Badu itu? Menurut saudara, apa yang terjadi sama si Badu itu? Kira-kira ya dia melawan dong. Dia gak mau tahu. Dia cuek. Saya kan memang anak jalanan. Ya sudahlah, saya kan ini saja. Loh, baru gak boleh. Bersih dulu badanmu. Mandi, ya sudahlah, gak mau. Masuk. Ya kan? Apa yang kita bisa pelajari di sini? Saudara, walaupun si Badu ini diberikan anugerah, kan anugerah itu kan, yang tadinya boleh masuk siapa? Sahabat-sahabat raja. Sahabat raja nggak mau dipanggil semua tunawisma, anak jalanan. Anugerah nggak? Anugerah. Tapi walaupun si Badu dan teman-teman dapat anugerah, tetap saja diperlukan pembersihan diri untuk masuk ke ruang perjamuan. Karena si Badu menolak membersihkan dirinya. Si raja bilang, dasar Badu, melawan aja kita tok. Masukkan dia ke ruangan gelap. Apa sih disini? Ayat 13. Lalu raja itu berkata pada hamba-hamba, ikat kaki dan seru juga ya. Ikat kaki dan tangan. Campakkan orang ini ke dalam yang paling. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak. Kata ratapan kertak gigi ini bertebaran di seluruh Injil. Apa sih maknanya ratapan dan kertak gigi? Ya kebinasaan. Dan itu sering dikaitkan dengan neraka. Nanti baca Matius 25. Ada lagi kertak gigi. Saudara sampai di sini menangkap ya dengan jelas ini. Bagaimana alur pikir dari perumpamaan ini? Menangkap? Kita ini kayak sama kayak si Badu itu loh. Kita ini. Tadinya Israel adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Betul? Ini kan sindiran kepada orang Yahudi yang Israel. Sahabatnya nggak mau, Israel menolak, maka keselamatan diberikan kepada semua bangsa, termasuk saya dan saudara yang tidak ada hubungannya dengan Israel. Kita mendapatkan yang namanya anugerah, betul? Itu yang saya sebut tadi. Ketika kita menerima pengorbanan Kristus, itu anugerah buat kita. Tadinya itu milik bangsa Israel. Karena bangsa Israel menolak, maka Tuhan memberikan kepada semua bangsa, semua suku bangsa, tak etna, semua suku bangsa, termasuk saya suku Batak, termasuk saya secara pribadi. Kita semua diberikan anugerah. Kita sama dengan anak-anak jalanan ini loh, yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi walaupun kita mendapatkan anugerah untuk masuk ke dalam pesta perjamuan anak raja, kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan bersih-bersih. Betul? Itu yang disebut dengan mengenakan pakaian pesta. Apakah saudara mengenakan gaun pesta tanpa mandi? Ada di sini yang bangun tidur langsung pakai gaun tadi, nggak mandi, nggak sikat gigi.
nggak bedaan, nggak cilaan. Ada? Semua minimal kita mandi, dan itu simbol dari pembersihan diri. Betul? Artinya apa? Untuk bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak raja ini, kita harus membuang kotoran-kotoran dari hidup kita. Amin. Amin. Ini kulminasinya di sini, puncaknya di sini. Makanya ayat terakhir dikatakan banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil tadi tuh. Semua jalanan dipanggil. Tapi sedikit yang hati-hati. Di ayat lain, ayat ini disandingkan dengan begini. Mereka yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Itu disandingkan di bagian lain. Hati-hati. Ini penting buat kita. Jangan menganggap sepele yang begini-begini. Dimulai dari apa yang saya tahu tidak menghasilkan perbuatan yang sama dengan apa yang saya tahu. Lalu diteruskan dengan apa yang saya anggap baik secara umum saya lakukan di waktu yang salah. Waktu untuk raja kita berikan waktu untuk yang lain-lain. Ingat, waktu untuk raja jangan pakai untuk waktu untuk lain itu. Hati-hati. Berikutnya beralih kepada mereka yang di jalanan. Saya dan saudara dipanggil anugerah, puji Tuhan, tapi tidak mau dibersihkan, tidak mau dibersihkan, tidak mau dipotong itu. Rasa tersinggungnya nggak mau dipotong. Rasa kecewanya, dendamnya, sakit hati, iri hati nggak mau dipotong. Siap-siap masuk ke dalam ruangan yang paling serius. Makanya dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dia lain seperti saya katakan dengan kali ini disandingkan dengan satu kalimat yang terdahulu akan menjadi yang pakaian pesta mewakili kesiapan dan perlengkapan demi mencapai kualifikasi yang dituntut. Jadi, kenakan pakaian pesta. Amin. Kalau kita tarik secara rohani, berarti kenakan pakaian pesta ini terkait dengan apa? Melakukan firman Allah. Jumat yang kemarin saya sudah khotbah sedikit tentang bagaimana kehendak Allah. Mari kita setia kepada Tuhan. Amin. Ya, lakukan kehendak Allah. Setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi hanya dipanggil, tetapi tidak dipilih. Amin. Puji Tuhan.